Mimpi dan penglihatan 15 Januari 2022. 1. Tentara Tuhan. 2. Patung binatang dan materai salib. 3. Virus Omikron. 4. Sembala Tuhan dan garda terdepan. Kelima, iblis sedang menyatukan kekuatan. Keenam, pujian umatnya. Ketujuh, belalang di dalam gereja. Tentara Tuhan. Salah satu tim menerima penglihatan ketika merebahkan diri dan memejamkan mata. Tampak ada orang-orang yang menunggang kuda yang sedang berpacu dan di antara mereka ada anak-anak. Seperti hendak pergi ke medan peperangan, menggunakan pakaian dan helm putih. Di bagian pundak mereka ada bintang 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan. Lalu ada lencana berbentuk bintang di bagian dada sebelah kiri dan di sebelah kanan ada tulisan Tentara Tuhan. Di pinggang mereka ada pedang dan di bagian depan ada selempang yang menyilang yang disatukan dengan pin yang bertuliskan firman Mazmur 45 ayat 3-5. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Patung binatang dan materai salib. Pada saat menyembah Tuhan memberikan firman Mazmur 31. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik kesengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tanah tempat yang lapang, dan seterusnya. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Dan seterusnya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya, engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada beberapa kali muncul sekelebat-sekelebat patung binatang emas yang dalam posisi tidur dan mulai bangun dari posisinya. Di belakangnya ada senjata-senjata dalam zaman kerajaan seperti trisula, cambuk, dan lainnya. Lalu Tuhan memperlihatkan di dahi kita ada salib yang bercahaya berwarna emas yang Tuhan katakan, jangan sampai salib itu jatuh dan terlepas. Lalu Tuhan memberikan kembali Wahyu 16. Virus Omikron. Lalu tim yang lain menerima penglihatan, ada satu orang yang membawa senjata yang dibidikan ke bangsa kita. Dia berpakaian seperti ninja, yang tampak hanya matanya, tapi anehnya
Senjata yang dipegang adalah sebuah suntikan yang besar, dan yang keluar dari suntikan itu adalah asap, lama-kelamaan meliuk-liuk seperti ditiup angin, sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Yang Tuhan ingatkan adalah Omikron, dan orang yang membidikan ini bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Yang Tuhan taruhkan adalah Turki. Ketika bertanya di dalam hati kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tuhan memberikan Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong, dan seterusnya. Lalu salah satu tim menyatakan sesuatu yang ditaruhkan di dalam hatinya. Orang yang tetap di dalam Tuhan dan menjaga kekudusan tidak akan dikalahkan oleh penyakit-penyakit yang baru ini. Pada saat yang bersamaan, tim yang lain menerima penglihatan, muncul daerah kutub. Di sana ada tabung yang bertumpuk-tumpuk berwarna coklat-coklat, ada 7 tumpukan tabung. Lalu tabung ditumpukan yang ketiga terbuka dan muncul tulisan-tulisan Omikron. Lalu ada tulisan berwarna putih 20 tahun yang lalu. Setelah itu tampak di atas lantai es, ada sebuah tangki seperti penyimpanan minyak yang besar, berwarna stainless, lacinya bertingkat-tingkat. Dari bawah sampai ke atas, lalu ada tangan yang membuka lacinya dan dibiarkan terbuka. Laci yang dibuka adalah 3 laci di bagian tingkat yang terbawah. Lalu tim berdoa mengenai hal ini. Sembala Tuhan dan garda terdepan. A. Sembala Tuhan. Saat terus menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Lalu tampak Tuhan datang dengan pakaian yang sederhana, berwarna krem, kaki dan tangannya berlubang dan lambungnya ada bekas tertusuk, lalu dia tersenyum. Dan dia katakan, peganglah tanganku yang berlubang paku, jamalah lambungku yang tertusuk tombak, tapi aku tidak merasakannya, karena cinta yang kubawa bagimu, itu yang dikatakannya. B. Garda terdepan. Bawalah bebanku, itu yang dikatakannya. Tidak banyak yang memahami tugas ini. Sambutlah beban Tuhan sebelum dia datang yang kedua kali. Bawalah beban Tuhan bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Engkau yang berharga, walau dunia merendahkanmu, tapi Tuhan meninggikanmu. Tuhan seperti membuat engkau menjadi garda terdepan. Gambarannya seperti ini untuk memahami. Seperti dokter-dokter menjadi garda terdepan pada masa pandemik ini, Tuhan memanggilmu di dalam kerajaannya menjadi garda terdepan bagi bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan perlihatkan. Engkau memakai baju tentara, tapi tim yang menerima penglihatan tidak pernah melihat seragam yang seperti itu. Loreng-loreng berwarna ungu dan berkilau-kilau. Dia melatih kita dan dia katakan, engkau garda terdepan bagi bumi ini, atas bangsa-bangsa. Itulah beban Tuhan yang akan dibawa tentara-tentara Tuhan. Tuhan datang sebagai singa dari Yehuda yang berdiri di hadapan kita sebagai tembok bagi kita. Pelipat gandaan kekuatan iblis. Pada saat membahas apa yang diterima dalam doa di sesi pertama, salah satu tim mengatakan ada seorang laki-laki botak dengan jubah seperti pengikut satanik
dia berdiri seperti mengamati tim yang sedang membahas hasil doa. Lalu pada saat masuk ke dalam penyembahan di sesi kedua, terdengar suara di telinga salah satu tim, penyatuan dua kekuatan. Penyatuan kekuatan ini digunakan oleh pejabat-pejabat dunia. Lalu tim berdoa memerangi hal ini dan Tuhan memperlihatkan mereka pergi ke arah lautan seperti angin puting beliung masuk ke dalam laut dan terjadi goncangan di lautan. Tim yang lain menerima sebuah penglihatan, ada seorang muda yang berdiri, dia berubah menjadi tua lalu menghilang, dan ada asap yang muncul di tempat dia menghilang. Lalu ada sepasang tangan kukunya hitam panjang-panjang sedang memutar bola dunia. Suaranya seperti perempuan, dan yang terdengar adalah pelipat gandaan kekuatan. Setelah itu Tuhan memperlihatkan banyak jiwa-jiwa yang ditawan seperti ada di dalam perut raksasa. Tuhan katakan, bebaskan mereka. Mereka masih bisa dibebaskan karena mereka masih belum membuat sumpah dan mengadakan perjanjian dengan iblis. Namun jika mereka sudah mengadakan sumpah dan perjanjian dengan iblis, mereka milik neraka. Lalu tampak ular yang besar sekali keluar dari lautan dan tim memeranginya. Dalam penglihatan ini, mata ular ini berwarna merah dan mau menyemburkan api. Lalu muncul firman 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Lalu salah satu tim mendengar sebuah kata projection. Lalu ada tembok-tembok berwarna putih, di bagian luar tembok itu ada robot-robot tapi berbentuk seperti manusia berwarna silver biru. Kepalanya berambut seperti manusia. Mereka seperti mengintai dan bisa menembus tembok. Saat yang bersamaan, tim yang lain diperlihatkan ular-ular yang ganas siap untuk menerkam. Setelah itu Tuhan memperlihatkan kepala burung Raja Wali yang mengintai tajam. Lalu tiba-tiba dalam penglihatan, orang berpakaian seperti uskup memakai topinya dan membawa tongkat. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Setelah itu tim yang lain menerima firman Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Perempuan itu lari
ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut," dan seterusnya. Pujian umatnya. Lalu tim bermazmur dan menyembah, lalu tampak dalam penglihatan, keluar dari mulut orang-orang yang menyembahnya ada nada-nada, seperti not balok yang terbang dari pintu gerbang yang satu ke pintu gerbang yang lain. Di atasnya ada nama-nama bangsa. Lalu Tuhan memperlihatkan salah satu pintu gerbangnya, di atasnya tertulis Spanyol. Dan nada-nada atau not-not balok ini seperti terbang ke arah pintu gerbang itu, lalu pintu gerbang yang bertuliskan Spanyol itu terbuka. Tim yang lain menerima penglihatan, mazmur dan nyanyian yang dinaikkan seperti mata air yang keluar, menyejukkan jiwa-jiwa dan tanaman-tanaman disegarkan. Lalu Tuhan memberikan firman Mazmur 128. Belalang di dalam gereja. Pada saat terus berdoa, Tuhan memperlihatkan sesuatu yang menyedihkan. Tampak ada banyak gereja yang kaya raya, tapi mereka tidak memandang umat Tuhan dan gembala-gembala yang sedang berkekurangan. Lalu tampak dalam penglihatan, di dalam gereja banyak sekali belalang, dan tim yang menerima penglihatan ini bertanya kepada Tuhan, "Bukankah belalang itu menggambarkan pelahap? Kenapa ada banyak di dalam gereja?" Lalu Tuhan memperlihatkan pundi-pundi persembahan seperti melayang dan berjalan. Setelah itu tim yang lain menerima penglihatan, ada sebuah ladang yang gundul, tidak ada pepohonan dan tidak ada rumput, seperti terbakar dan hangus sampai kelihatan tanahnya hitam. Anehnya di tengah-tengah ladang itu ada sesuatu seperti pohon yang berjarak, tidak terlalu dekat namun bergerak-gerak. Pada saat terus memperhatikan, ternyata itu bukan pohon tapi ular-ular yang berdiri seperti pohon dan sangat banyak. Lalu tim berdoa melepaskan air yang memberikan kehidupan bagi ladang-ladang hamba-hamba Tuhan, ladang anak-anak Tuhan yang sedang dalam kekeringan dan gundul.